Dari kepadatan tembakan itu empat rudal roket per detik. Kenapa nggak ada yang nyasar ke Yerusalem? Akan kita sedikit tentang Yerusalem. Yerusalem itu memang kota suci, tapi kota paling merana dalam sejarah. Itu kota 2 kali pernah leburkan oleh orang Babel, Nebukadnezar, dan yang kedua oleh Romawi pada tahun 70. Kemudian 23 kali dikepung. Pada saat perang salib banyak sekali yang mengepung. Kemudian 52 kali diserang. Kemudian 44 kali direbut dan direbut kembali. Jadi itu kalau boleh dikatakan kota babak belur, dan kota berlumuran darah. Palestina bersatu di bawah kekuasaan Raja Daud atau King David. Dia berhasil menyatukan tanah itu dan dia membuat kota Daud. Jadi Yerusalem atau Yerusalem itu dijadikan nama kota Daud. Dari 4 kuarter tersebut jelas isinya orang Yahudi, Islam, Kristen. Jadi pantas kalau Yerusalem menjadi kota suci bagi 3 agama. Jadi sebetulnya di Yerusalem itu nggak perlu Iron Dome ya? Nggak perlu Iron Dome ya? Semua menghargai. Semua akan menghargai. Begitulah. Termasuk Hamas sendiri pun ternyata kalau kita bilang mereka juga memilih sasarannya, tidak juga sembarang. Teladan Nusantara. Sahabat, kita masuk di sesi berikutnya nih. Tadi ada terjeda sedikit, berhenti di pertanyaan tentang kenapa peluru-peluru yang ribuan itu satu pun nggak ada yang nyasar di Yerusalem. Kita lihat, kita dengar apa jawaban dari Pak Agus. Silakan, gimana? Oh iya. Ternyata udah jeli juga. Kok serangannya cuma di Tel Aviv dan sekitarnya. Kenapa Yerusalem yang merupakan ibu kota yang diklaim Israel menjadi ibu kota Israel? COG lah. Ya. Dan menjadi center of gravity, kok tidak diserang? Nah, jadi gini dah. Yerusalem itu adalah suatu kota tertua, kota tua yang menjadi kota suci dari 3 agama. Dari Islam, dari Kristen, maupun dari Yahudi. Itu. Sehingga baik Israel maupun Hamas menghargai kota suci tersebut. Sehingga mereka tidak mau menyerang Yerusalem, mengganggu Yerusalem. Padahal kalau mau, sangat mampu. Roket-roket Hizbullah itu dari Lebanon Selatan sangat mampu menjangkau Yerusalem. Kenapa tidak? Karena Islam juga menganggap itu sebagai tanah sucinya, yaitu kota suci. Yahudi, Kristen demikian juga. Kan saya akan cerita sedikit tentang Yerusalem. Yerusalem itu memang kota suci, tapi kota paling merana. Dalam sejarah. Itu kota 2 kali pernah leburkan. Oleh orang Babel, Nebukadnezar, dan yang kedua oleh Romawi pada tahun 70. Kemudian 23 kali dikepung. Pada saat perang salib banyak sekali yang mengepung. Kemudian 52 kali diserang. Kemudian 44 kali direbut dan direbut kembali. Jadi itu kalau boleh dikatakan kota babak belur, dan kota berlumuran darah itu. Kota berlumuran darah. Tapi walaupun bagaimana, itulah kota suci. Sebetulnya kota Yerusalem itu kota tua. Jauh sebelumnya sudah ada. Bahkan pada saat era kerajaan Akkadia, itu Yerusalem berasal dari kata, pernah saya sampaikan yang sesi kemarin, Yeru dan Salem. Yeru itu artinya mendirikan atau dasar fondasi. Salem itu adalah nama dewa pagannya mereka. Nama dewa pagan orang Kanaan. Orang Kanaan. Dan juga orang dari Assyria juga. Itu dewa petang hari itu namanya dewa Babel.
Tapi juga akhirnya dalam etimologis, Babel itu secara etimologis, asal kata ya, secara ilmu asal kata, bahwa Yerusalem itu adalah salim dari arti kata salim atau perdamaian, arti kota perdamaian. Namanya kota perdamaian atau kota damai, tapi kenyataan dalam sejarah seperti itu. Kota berlumuran darah itu. Tapi namanya Yerusalem. Kalau bahasa Ibrani-nya adalah Yerusalem. Bukan Yerusalem, Yerusalem. Dan nama Yerusalem ini itu sebetulnya ditemukan yang tertua itu pada tahun 1330 sebelum Masehi. Atau 14 abad sebelum Masehi, itu seorang kepala suku boleh katakan di daerah Yerusalem yang bernama Abdi Heba itu mengirimkan surat selama 7 kali kepada Firaun. Makanya namanya dia Abdi Heba atau Abdi Hepat atau Abdi Hepa. Itu bisa namanya seperti itu. Para sejarawan menamakan dia seperti itu. Karena apa? Ditemukan tablet. Tablet itu terakota atau lempengan dari tanah liat yang ditulis oleh aksara. Nah, aksaranya itu aksara dari Yerusalem yang ditemukan di Mesir. Karena dikirimkan kepada Raja Firaun. Itu di dalam lempeng Abdi Heba ini ditemukan di Mesir Selatan, itu sudah menyebut kata Ursalim. Nah, jadi kemungkinan ini adalah menunjuk kata Yerusalem atau dalam bahasa Ibrani-nya Yerusalem. Nah, itu. Ini kota tua sebetulnya. Ini di zaman kerasulan siapa nih? Zaman kenabian siapa? Kalau tahun 1330 sebelum Masehi, berarti ini orang-orang dari Israel masih di Mesir. Masih di dalam kekuasaan Firaun. Jadi dia udah terusir dari tanah Kanaan. Makanya ada namanya Abdi Heba yang merupakan orang boleh katakan Abdi Hepa. Jadi dia mengabdi dari Raja Mesir, Hepat. Jadi kemungkinan Abdi Heba ini adalah seorang bawahan dari Mesir yang diberi kekuasaan di tanah Kanaan, di Yerusalem itu. Dia menyebut di dalam tablet terakotanya itu, menyebut kata Ursalim. Itu tahun 1330 Masehi. Padahal jauh sebelumnya, kurang lebih 2.500 tahun sebelum Masehi, Ur-Kasdim, kota Ur-Kasdim di daerah Babilonia. Zaman Noah itu. Ya, zaman Noah. Zaman Noah sudah mengirim Nabi Nuh ya. Zaman Noah, salah satu anaknya ada Yafet, ada Syam, Salah satu Yafet itu menurunkan orang-orang dari Asia, Syam itu menurunkan orang-orang di Timur Tengah. Salah satu anaknya Syam adalah Kan'an. Ini bukan Kan'an yang meninggal karena tidak ikut kapalnya Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh kan ada 4 sebenarnya kan. Salah satu Kan'an yang tidak mau ikut, akhirnya tenggelam dia. Syam ini juga mempunyai anak namanya Kan'an. Itu yang menurunkan suku Kan'an di Yerusalem atau di Palestina. Nah, berarti yang ditemukan tablet kan 1330 sebelum Masehi. Berarti kota Yerusalem kemungkinan jauh sebelumnya sudah ada. Mungkin sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Kurang lebih sekitar tahun 2000 sebelum Masehi atau 2500 sebelum Masehi. Karena Ibrahim hijrah dari Ur-Kasdim di tanah Babel, Irak sekarang ini, menuju ke tanah Palestina itu sekitar tahun 2500-an sebelum Masehi. Dengan demikian, jadi kota ini adalah kota tua. Nah, kota tua yang didiami oleh banyak suku bangsa dan banyak diperebutkan. Karena memang sangat strategis. Nah, singkat cerita, kenapa menjadi kota suci? Kedua, karena di dalam Yerusalem tersebut, pada saat Palestina bersatu di bawah kekuasaan Raja Daud atau King David, dia berhasil menyatukan tanah itu dan dia membuat kota Daud. Jadi Ursalim atau Yerusalem itu dijadikan nama kota Daud. Sebelahnya. Dia membeli tanah dari orang Yebes.
Tapi apakah karena dia menang perang terus apakah memberi betul atau enggak tahu juga itu. Nah, jadi dia membuat kota Daud. Kemudian pada saat Soleman, anak Daud, menjadi penguasa yang paling jaya Raja Israel. Jadi raja keturunan Bani Israel yang paling jaya dan tidak pernah ada lagi setelah itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam atau Raja Solomon atau King Solomon. Ini anak Raja Daud. Dia berhasil membangun Haikal Sulaiman atau Bait Hamikdash atau Bait Suci. Setelah itulah maka kota Yerusalem menjadi kota suci bagi umat Yahudi. Karena nenek moyangnya, yakni Raja Sulaiman, membuat Haikal Sulaiman atau Bait Suci pertama di kota Yerusalem. Terus hubungannya dengan Palestina juga menghargai kota itu? Ya, sekarang sebelum Palestina, yang kedua kekristenan. Dunia Kristenan menganggap Yerusalem sebagai kota suci karena pada peristiwa awal abad Masehi, kalau menurut iman Islam, diturunkanlah Nabi Isa di kalangan Yahudi untuk meluruskan iman Yahudi yang sudah menyimpang. Bait Allah atau Bait Suci atau Bait Hamikdash atau Haikal Sulaiman itu, atau kalau menurut umat Islam adalah Masjid Sulaiman, itu masih ada. Tapi korbanot-korbanot di situ sudah mulai ada sinkretisasi dengan ajaran-ajaran pagan. Karena di sekeliling mereka itu masih banyak suku-suku yang pagan. Sehingga ada penyimpangan oleh rabi-rabi Yahudi maupun oleh imam-imam agung Yahudi tentang masalah keimanan Yahudi. Jadi halakah, hukum-hukum Yahudi sudah banyak mulai disimpang-simpangkan oleh imam-imam Yahudi. Makanya menurut iman Islam diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan itu. Tapi iman Kristen tentu berbeda. Dia menurunkan anaknya, kan boleh dikatakan, setelah ada konsep ketuhanan Trinitas pada tahun 325 Masehi. Walaupun di Kristen sendiri terjadi bermacam-macam faham. Ada yang anti Trinitas, ada yang Trinitas dan lain sebagainya. Itu di Kristen banyak. Tapi setelah itu kan terjadi resistensi dari imam Yahudi. Akhirnya singkat cerita dia dilaporkan kepada penguasa yakni Romawi, akhirnya dia disidang, diadili dan disalibkan menurut iman Kristen. Kalau menurut iman Islam tidak disalibkan. Itu semua di Yerusalem ya? Yerusalem semua. Maka itu semua dianggaplah kota itu menjadi kota-kota suci. Kota suci. Bahkan Nabi Isa ataupun Isu de Masiho atau Isa Al-Masih ya kan yang kemudian menjadi Yesus Kristus di logat Yunani itu turunkan dari kalangan Yahudi. Karena ada resistensi dari, bahkan dia dianggap rabi Yahudi dulu tuh. Isa bin Maryam binti itu Yahudi, rabi Yahudi, salah satu rabi Yahudi. Tapi kalau menurut iman Islam kan dia nabi, meluruskan iman Yahudi. Karena ada tergesekan dengan imam, dilaporkan penguasa dan dia diadili. Kemudian setelah diadili dia akan dihukum mati. Yakni setelah dihajar dia di pengadilan, digebukin segala macam, diperintahkan menurut iman Kristen mengusung salib dari tempat pengadilan menuju ke tempat Golgota. Bukit Golgota. Bukit Golgota. Artinya harfiah Bukit Golgota adalah bukit tengkorak. Tempat menghukum mati orang-orang yang salah. Perjalanan dari pengadilan sampai Golgota itulah yang namanya Via Dolorosa. Via Dolorosa itu sekarang ini banyak masuk di wilayah Islam. Nah, akhirnya menurut iman Kristen disalibkanlah di Golgota. Kemudian dikuburkan di makam situ, kemudian bangkit hari ketiga. Hari ketiga. Sehingga Bukit Golgota segala macam itu pada saat Konstantinus menjadi Kaisar Romawi Timur dan Romawi telah mengadopsi Kristen sebagai agama negara, membangunlah namanya Gereja Makam Suci di situ. Padahal sebelum-sebelumnya oleh Romawi, Golgota itu malah dijadikan tempat pembuangan sampah. Akhirnya dibangun Gereja Makam Suci yang sampai sekarang inilah diziarahi oleh orang Kristen. Salah satu tempat ziarahnya, destinasi ziarah rohaninya di Gereja Makam Suci. Bahkan itu menjadi destinasi utama. Dan pada saat Umar bin Khattab selaku Khulafaur Rasyidin yang merebut Yerusalem pada tahun 637 Masehi dari tangan Romawi,
pertama kali dia datang di gereja Makam Suci. Dia diterima oleh Soporius, seorang patriark Kristen Ortodok. Kenapa dia disambut oleh Soporius? Karena Kristen Ortodok percaya nanti akan ada penguasa yang miskin, tapi orang kuat dia, nanti akan membawa kedamaian dan membawa kemaslahatan semua di daerah Palestina. Setelah dia lihat Umar bin Khattab datang cuma dengan naik unta beserta pengawalnya yang nggak seberapa, padahal dia seorang khalifah yang mengalahkan Romawi dalam perang Yarmuk, kan tentaranya yang dipimpin Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Amir bin As. Akhirnya apa? Soporius menerima dia. Dan Umar pada saat itu meninjau gereja Makam Suci. Tapi setelah waktu azan, waktu sholat, dia tidak sholat di gereja. Yang pernah saya ceritakan itu kan, dia sholat di depan gereja, akhirnya menjadi Masjid Umar. Gereja Makam Suci inilah yang menjadi, boleh katakan, destinasi wisata rohani paling utama. Akhirnya dari semua destinasi, dari mulai Via Dolorosa, kemudian dari sampai gereja Makam Suci, itulah menjadi tanah suci bagi agama Kristen. Akhirnya Yerusalem juga menjadi kota suci bagi agama Kristen. Agama Islam menjadi kota suci Yerusalem itu karena pertama menjadi kiblat sholat pertama umat Islam pada saat Nabi masih di Makkah. Aqsa ya. Nah, Masjid Aqsa, ada masjid yang jauh. Itu 8 bulan kita berkiblat di situ. Ya, 8 bulan. Jadi Nabi Muhammad juga pernah menerima perintah sholat, mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj, dan Mi'rajnya berangkat dari batu sakrah, ya kan? Yang sekarang ada kubah emasnya itulah, Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dari Aqsa ya. Jadi Masjid Aqsa. Karena umat Islam menyatakan bahwa itu Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Bukan Haikal Solomon itu diartikan orang Barat sebagai Solomon Temple. Temple dalam artian kuil, bukan. Sehingga tempat Nabi Mi'raj yang kemudian dijadikan kiblat pertama umat Islam sebelum pindah ke Makkah, kiblatnya itulah menjadi tanah suci bagi umat Islam. Sehingga praktis Yerusalem menjadi tanah suci bagi tiga agama. Dan kemudian di Yerusalem kota tua atau Old City-nya Yerusalem. Jadi yang Yerusalem sekarang kita lihat itu Yerusalem yang sudah besar, luas. Ada Old City, Yerusalem lama. Itu luasnya itu kurang lebih hanya sekitar 0,9 km persegi. Disitulah Old Lama itu yang diyakini bekas berdirinya Haikal Sulaiman atau Bait Allah atau Bait Suci atau Bait Hamikdas yang kemudian dijadikan Masjid Aqsa oleh orang Muslim. Akan gitu. Dan dipercaya tembok baratnya adalah merupakan fondasi dari Bait Suci yang kedua. Dibangun setelah pulang dari Babel. Setelah runtuh. Runtuh pertama oleh orang Babel. Kemudian dia ditahan di Babel 50 tahun, kembali dibantu oleh Cyrus yang agung atau Kores membangun Bait Allah kedua. Tembok baratnya itulah yang diyakini sekarang ini menjadi tembok ratapan itu. Berarti dari tempat suci bagi orang Yahudi. Perang yang sengit ini terjadi dipastikan tidak akan merusak Yerusalem ya. Iya, betul. Karena berarti semua menganggap agama, tiga agama itu samawi ini kota suci. Menganggap itu adalah tempat yang suci. Dan oleh UNESCO itu menjadi daerah boleh katakan menjadi daerah ini yang dipelihara oleh UNESCO sebagai heritage dunia. Dan di Yerusalem, di Old City ini, itu ada 4 quarter, 4 wilayah. Makanya ada suci 3 agama. 4 wilayah atau 4 quarter itu, yang pertama quarter Yahudi. Itu mayoritas orang Yahudi di situ. Wilayah Yahudi atau kawasan Yahudi. Kemudian quarter Muslim. Kawasan Muslim. Bahkan Via Dolorosa itu lebih banyak masuk ke wilayah Muslim. Kemudian kawasan Kristen. Lebih sedikit. Dan yang paling kecil lagi adalah kawasan Armenia.
Ingat yang pertama saya sampaikan, Kekaisaran Armenia adalah kekaisaran yang pertama kali menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Setelah itu baru Georgia, Ethiopia, baru Romawi. Nah, makanya Armenia mempunyai quarter di situ, kawasan Armenia, yang notabene Kristen juga. Tapi ini Kristen Ortodok Timur ini. Beda dengan kawasan Kristen yang lain. Nah, jadi dari 4 quarter tersebut jelas isinya orang Yahudi, Islam, Kristen. Jadi pantas kalau Yerusalem menjadi kota suci bagi 3 agama. Begitu sahabat ya. jadi sebetulnya di Yerusalem itu nggak perlu Iron Dome ya. Nggak perlu Iron Dome ya. Semua menghargai. Semua akan menghargai. Begitulah. Termasuk Hamas sendiri pun ternyata kalau kita bilang mereka juga memilih sasarannya, tidak juga sembarang ini. Oke, jadi satu sesi ini ternyata menjawab sekaligus latar belakang mengapa Yerusalem itu sama sekali tidak dijadikan sasaran oleh Hamas, walaupun mereka mampu melakukan itu. Dan oleh Hizbullah juga. Ya, dan Hizbullah juga. Ternyata mereka pun menganggap bahwa itu adalah kota suci dari berbagai umat beragama. Jadi di sini pun mereka masih bertoleransi beragama, kan begitu ya. Ya itu sesuai dengan hukum perang sebetulnya. Hukum HAM humaniter. Iya. Luar biasa ini. Jadi sahabat ya, kita nanti akan masuk ke sesi 3 lagi. Kita akan turun minum dulu lagi sebentar. Kita akan membahas tentang seperti apa ini strategi militer yang sedang dijalankan oleh kedua belah pihak ini. Break dulu ya. Teladan Nusantara.